Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Oke, segala puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan banyak nikmat dan juga kesempatan kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam serta nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat mengikuti pembelajaran Pai dan juga Budi Pekerti sebagaimana biasanya. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, yakni siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebelum Ibu mulai pembelajaran Pai dan juga Budi Pekerti pada kelas 8 pada pagi hari ini, Ibu ingin mengabsen data kehadiran peserta didik terlebih dahulu. Untuk sekretaris kelas, siapa yang tidak datang hari ini, nah? Ada atau tidak? Tidak ada, Bu. Alhamdulillah. Ternyata semuanya tidak ada yang alpa, tidak ada yang izin, dan semuanya semangat dong belajar pada pagi hari ini ya. Kalau sudah datang semua. Oke. Kemudian sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya jika kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, Ibu sudah memeriksa data kehadiran dan juga kita sudah berdoa. Berarti kita sudah siap dong untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Minggu lalu kita telah membahas tentang pembelajaran Pai dan Budi Pekerti. Siapa yang masih ingat pembelajaran minggu lalu? Judulnya tentang apa coba? Ya, apa Intan? Perilaku berbuat baik, hormat, dan patuh kepada orang tua dan guru. Perilaku berbuat baik, hormat, dan juga patuh kepada orang tua dan guru. Betul, itu adalah judul pembelajaran kita pada pertemuan minggu lalu atau pertemuan pada semester 1 kemarin ya. Oke, sekarang kita sudah masuk semester 2 yang pertemuan pertama, kelas 8. Nah, sekarang siapa nih yang masih ingat pembelajaran pada pertemuan minggu yang lalu tentang perilaku berbuat baik, hormat, dan juga patuh kepada orang tua dan guru? Ayo. Ya, Yogi, apa nak? Hormat berarti menghargai apa yang telah dilakukan oleh orang tua dan juga guru, baik guru yang ada di sekolah maupun yang ada di luar sekolah. Itu penjelasan dari teman kalian, yaitu Yogi ya, tentang materi pada pertemuan minggu yang lalu. Oke, sekarang Ibu jelaskan lagi ya, supaya kalian tidak akan lupa tentang materi sebelumnya. Sebagaimana kita ketahui, orang tua itu kan merupakan orang yang sangat berjasa dan juga orang yang penting di dalam kehidupan kita, baik itu ayah ataupun ibu kita ya. Selain kepada orang tua, kita juga harus hormat kepada guru-guru kita, baik itu guru kita yang ada di sekolah, seperti contohnya Ibu nih sekarang yang lagi ngajar kan, dan juga guru kita yang ada di luar sekolah. Contohnya seperti siapa? Contohnya seperti guru les privat kita, jika ada anak-anak sekalian yang mengadakan les privat di rumah, dan juga guru ngaji kita, baik itu yang ada di TPA ataupun yang datang ke rumah kita. Jadi kita harus hormat kepada mereka dan juga berbuat baik ya. Hormat berarti kita menghargai guru-guru kita tadi, menghargai orang tua kita tadi ya. Dalam hubungan hormat kita kepada orang tua, misalnya apa sih Bu, caranya bagaimana? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Dengan cara berbakti kepada kedua orang tua dan tidak mendurhakainya, Bu. Ya betul, kata Bilal dengan berbakti kepada mereka atau kepada orang tua kita adalah salah satu contoh kita untuk hormat dan juga patuh kepada orang tua. Kata Bella, bagaimana Bu kalau orang tuanya sudah tidak ada lagi atau sudah meninggal? Tentu kita masih bisa berbakti kepada mereka walaupun orang tua kita sudah tidak ada lagi. Caranya bagaimana? Caranya kita mendoakan orang tua kita setiap hari, setiap waktu ya, menjadi anak yang soleh-soleha dan mendoakan kedua orang tua kita ya. Itu adalah cara kita untuk hormat dan juga patuh kepada orang tua kita yang telah meninggal ya. Nah, perilaku berbakti kepada orang tua ini, perilaku merupakan perilaku yang terpuji dan juga akhlak yang mulia. Nah, perilaku yang terpuji dan akhlak mulia ini berkaitan dengan materi yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang amal soleh ya, betul. Jadi akhlak mulia itu termasuk ke dalam amal soleh kita kepada sesama manusia, seperti kepada orang tua tadi, kepada ibu guru kita atau bapak guru kita ya. Itulah
materi yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan kemarin ya, pada pertemuan minggu yang lalu, pada pertemuan semester 1 kemarin. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan manfaat yang akan kita dapatkan jika kita mempelajari materi pembelajaran hari ini. Nah, untuk manfaat yang akan kita dapatkan, kita akan memahami apa itu pengertian amal soleh, apa itu pengertian berbaik sangka. Kita akan mengetahui dalil-dalil tentang amal soleh, tentang berbaik sangka. Kemudian, jika kita telah menerapkan perilaku amal soleh dan juga berbaik sangka, kita akan mendapatkan nih balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, balasan amal pahala kepada kita ya. Selain kita juga disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, oleh teman-teman kita, karena kita gemar beramal soleh tadi, tentunya kita akan memiliki banyak teman ya. Jadi banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan setelah kita mengetahui, memahami, dan menerapkan perilaku amal soleh dan juga berbaik sangka ini ya anak-anak. Serta metode yang akan Ibu gunakan untuk pembelajaran kali ini adalah metode tanya jawab dan juga metode cermin. Jadi Ibu akan menyampaikan kepada kalian materi-materinya. Setelah itu kalian boleh bertanya kepada Ibu apa yang belum dimengerti, dan itu merupakan, ingat, merupakan salah satu sikap hormat kita kepada guru ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, materi intinya, Ibu akan memperlihatkan kepada kalian sebuah gambar nih. Sebuah gambar yang menjelaskan tentang materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ini adalah gambar tentang amal soleh dan juga berbaik sangka. Nah, ini adalah contoh dari kita beramal soleh kepada sesama manusia. Ini ada orang yang pakai jilbab biru ya, memberikan sesuatu yang tentunya sesuatu itu bermanfaat untuk orang lain. Biasanya kita sebut di dalam kehidupan kita yaitu bersedekah. Kemudian ini adalah contoh kita juga beramal soleh, atau biasa kita sebut dengan bergotong royong. Ini bergotong royong di masjid ya. Lalu kemudian ini adalah contoh kita berbaik sangka kepada sesama manusia ya. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah contoh kita berbaik sangka kepada Allah ya. Selain kepada manusia juga kita berbaik sangka kepada Allah, kepada pencipta kita. Ini keadaannya orang ini lagi sakit ya, kemudian datang temannya yang membawakan makanan. Terus orang yang lagi sakit ini bilang Allah tidak sayang kepada dia karena Allah membuat dia sakit. Justru temannya tadi menjelaskan, jangan kamu berbicara seperti itu, siapa tahu Allah ingin meleburkan dosa-dosamu ya. Biasanya hal seperti itu sudah sering kita alamikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, apalagi yang sakit tadi kan. Kita kira Allah itu tidak sayang dengan kita kira Allah itu ingin menguji kita terus, kan padahal tidak seperti itu. Padahal Allah itu niatnya baik. Di balik kita yang lagi sakit, siapa tahu Allah itu ingin meleburkan dosa-dosa kita tadi ya. Oke, Ibu lanjutkan pada materi pembelajaran ya, tentang amal soleh dan juga berbaik sangka. Amal soleh itu berasal dari kata amilus, yang artinya segala perbuatan yang kita lakukan itu yang tentunya mendatangkan manfaat, baik itu bagi diri kita sendiri yang melakukan dan juga orang lain yang merasakan. Tentunya harus sesuai dengan akal rasional kita sebagai manusia dan juga sesuai dengan pedoman kita, yaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Antara iman dan juga amal soleh ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, yang saling berkaitan. Karena kenapa? Karena seseorang yang dikatakan beriman, jika ia tidak beramal soleh di dalam kehidupannya sehari-hari, maka imannya tadi tidak ada artinya di hadapan Allah ya. Nah sebaliknya, jika orang yang melakukan amal soleh tapi tidak beriman dengan benar kepada Allah, maka amalannya tadi juga tidak ada nilainya di hadapan Allah. Jadi kita harus beriman terlebih dahulu, lalu kemudian melakukan amal soleh di kehidupan kita sehari-hari. Maka itu sudah bagus ya. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 1-3 nih. Siapa yang hafal? Ya, Bella apa nak? Coba baca. Wal asri innal insana lafi khusri ilal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Kata Allah, demi masa sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal kebajikan atau beramal soleh tadi ya, serta saling menasihati di dalam
kebenaran dan juga saling menasehati di dalam kesabaran. Nah, menurut ayat tersebut, dia menegaskan bahwasanya sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali bagi 4 orang tadi. Apa? Pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melakukan amal kebajikan atau beramal soleh. Yang ketiga, saling menasehati di dalam kebenaran. Dan yang keempat, saling menasehati di dalam kesabaran. Itu terkecuali bagi 4 orang tadi ya. Nah, amal soleh ini memiliki musuhnya atau lawan katanya. Lawan kata amal soleh yaitu amal sayyi'ah. Apa itu amal sayyi'ah? Ada yang tahu? Amal yang mendatangkan mudarat atau kejelekan ya. Mencuri ya, betul. Lagi apa lagi? Berbohong. Satu lagi nih, jahil. Ini yang sering terjadi di anak-anak zaman sekarang. Saling menjahili temannya satu kelas ataupun satu meja, satu bangku ya. Itu tidak boleh. Itu merupakan perilaku yang mendatangkan mudarat. Karena sungguh rugi bila kita melakukan perilaku yang terburuk di dunia ini ya, perilaku yang buruk. Karena sebagaimana kita ketahui kan, dunia ini adalah sementara. Dan nantinya kehidupan yang akan kekal itu berada di akhirat. Jadi kita akan rugi bila kita melakukan perbuatan buruk di dunia ini. Seharusnya kita itu melakukan amal kebaikan yang menjadikan ladang pahala kita nantinya di akhirat ya. Karena setiap perbuatan itu akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya dari Allah. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Kata Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka siapa yang mengerjakan kebajikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia juga akan melihat balasannya. Nah, jadi kejahatan ataupun kebaikan yang kita lakukan sekecil ataupun seberat apapun itu akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya dari Allah. Jika tidak mendapatkan balasan yang ada di dunia ini, nanti Allah akan balas di akhirat, yaitu di hari pembalasan ya. Jadi kita harus pastikan nih, apapun yang kita perbuat itu merupakan hal-hal yang baik yang mendatangkan manfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Nah, itu ya, itu pengertian dari amal soleh. Kemudian, amal soleh ini akan sah jika kita lakukan dengan memenuhi syarat-syaratnya. Apa saja syarat-syaratnya? Ada 3. Yang pertama, kita melakukan amal soleh itu dengan mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Iya, jadi kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Seperti kita ingin melakukan perbuatan yang baik yang membantu orang lain, kita harus tahu itu merupakan perbuatan yang dianjurkan atau yang sesuai dengan tuntunan agama kita atau bukan ya. Jadi kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Kemudian kita harus melakukan amal soleh itu dengan niat yang ikhlas karena Allah, dengan hati yang ikhlas, bukan karena orang lain, bukan karena ingin mendapatkan pujian ataupun penghormatan dari teman-teman kita. Jadi kita harus melakukan sesuatu itu harus dengan niat yang ikhlas ya. Dan yang ketiga, kita melakukan amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan pedoman kita. Pedoman kita umat Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sampai di sini ada yang belum mengerti, belum dipahami, silakan ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan pada materi pembelajaran selanjutnya. Ayo, silakan bertanya siapa yang belum mengerti. Ya, Pak Diki, apa nak? Bagaimana nih Bu cara kita merespon teman yang suka mengumbarkan kebaikannya? Untuk teman kita yang seperti itu, jika ada teman yang seperti itu, sikap kita ya, jika mereka lagi sedang berbicara kepada kita, menceritakan amal kebaikannya, ya kita beri tanggapan yang baik ya, kamu bagus sudah melakukan seperti itu ya. Terus kemudian jika dia membicarakannya seperti memamerkan apa yang dia perbuat, ya respon kita respon seadanya saja, jangan dilebih-lebihkan, jangan juga langsung mengejas, langsung menjelek-jelekkan ya. Kata ibu guru seharusnya kamu tidak seperti ini, tidak seperti itu sama saja dengan ria, dengan ingin mendapatkan penghormatan orang lain. Jangan kalian berbicara langsung seperti itu, takutnya nanti akan menimbulkan masalah lagi ya, masalah pada teman kalian, takutnya nanti teman kalian akan tersinggung. Jadi yang kita lakukan jika dia bercerita tentang kebaikannya, ya kita beri tanggapan yang baik, beri tanggapan yang positif ya, kita beri
A plus ya, kamu bagus sudah melakukan seperti itu. Tapi alangkah baiknya nih kalian nasihati teman kalian itu, tapi menasihatinya hanya kalian berdua supaya dia tidak merasa malu ya. Jadi kalian harus menasihatinya. Sebaiknya kamu boleh melakukan perbuatan baik, tapi alangkah baiknya jangan diumbar-umbar agar tidak terkesan menjadi ria, seperti itu ya. Nah, kemudian amal soleh ini ada macam-macamnya nih. Yang pertama itu ada amal soleh kita kepada Allah ya. Lalu amal soleh kita kepada sesama manusia, baik itu kepada keluarga kita, orang tua kita, kepada teman-teman kita atau masyarakat luas ya. Lalu ada amal soleh kita kepada alam sekitarnya. Nah, untuk amal soleh kita kepada Allah ini misalnya apa nih? Kita bertakwa dan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangannya ya, betul. Jadi kita melakukan sholat, berpuasa, berzakat. Apabila kita telah mampu nanti kita boleh naik haji. Pokoknya melakukan hal-hal yang baik ya, melakukan semua kewajiban kita kepada Allah. Itu adalah sikap kita untuk beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian amal soleh kita kepada sesama manusia, kepada semua teman-teman kita, kepada orang tua kita, keluarga kita, kepada masyarakat luas. Seperti apa misalkan, ada yang tahu? Ya betul, tadi sudah seperti gotong royong, sudah ibu contohkan ya. Seperti bersedekah, ya betul. Itu adalah sebagian contoh dari kita beramal soleh kepada sesama teman atau kepada sesama manusia ya. Saling tolong menolong, ya betul. Nah, selanjutnya bentuk amal soleh kita kepada alam sekitar. Siapa yang tahu nih? Ada yang tahu? Menjaga alam sekitar, Bu. Ya, menjaga alam sekitar dengan tidak merusaknya dan juga mengotorinya. Nah, bentuk amal soleh kita kepada alam sekitar ini baik itu kepada binatang, baik itu kepada tanaman ataupun benda-benda mati lainnya. Jadi kita harus menjaganya. Nah, selain kita mendapatkan balasan dari Allah dan juga amal pahala dari Allah dari kita melakukan amal soleh, itu juga bermanfaat bagi kita. Apa saja manfaatnya? Yang pertama, kita akan diberikan ampunan dan juga pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-9. Maka kata Allah, Ia telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang beramal soleh bahwa mereka yang mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Ini tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ke-9. Kemudian yang kedua, kita akan diberi petunjuk. Kita akan diberi petunjuk oleh Allah, petunjuk tambahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika kita melakukan amal soleh, seperti yang tercantum di dalam Al-Quran surat Maryam ayat ke-76. Kata Allah, Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk dan amal kebaikan yang kekal itu. Lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Kita juga akan mendapatkan kehidupan yang baik dan juga layak, seperti yang tercantum di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-97. Kata Allah, siapa yang mengerjakan kebaikan, baik itu laki-laki ataupun perempuan, di dalam keadaan beriman, maka pasti akan Allah berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Selain itu juga Allah akan mengampuni dosa-dosa kita ya, seperti yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat ke-7 ya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan pasti akan dihapus oleh Allah kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kita dijauhkan dari kerugian, baik itu kerugian di dunia dan juga kerugian di akhirat. Berapa banyak manfaat yang akan kita dapatkan, yang akan kita rasakan dari kita melakukan amal soleh. Selain kita mendapatkan banyak teman, selain kita disenangi oleh orang-orang banyak, kita juga mendapatkan manfaat baik bagi diri kita sendiri ya. Jadi betapa pentingnya bagi kita untuk melakukan amal soleh kepada orang lain. Itulah manfaat dari kita melakukan perilaku amal soleh. Nah, sampai di sini ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang belum dimengerti? Anak-anak silahkan untuk ditanyakan sebelum kita melanjutkan materi pelajaran ke submateri selanjutnya tentang berbaik sangka ya. Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Sudah mengerti? Ibu harap kalian memahami betul ya apa yang Ibu sampaikan untuk submateri selanjutnya tentang berbaik sangka ya.
secara umum, berbaik sangka atau yang sering kita sebut husnuzon ini adalah salah satu sikap yang harus kita miliki sebagai umat muslim ya, yang harus kita tanamkan di pribadi kita masing-masing ya, baik itu kepada Allah ataupun kepada sesama manusia, dengan melihat segala sesuatu itu dari sisi positif dan juga dari segi positifnya ya. Sedangkan secara istilah, husnuzon itu bisa dimaknai sebagai berbaik sangka terhadap segala sesuatu ketentuan dan juga ketetapan yang telah Allah berikan kepada kita ya. Segala sesuatu itu, baik itu masalah ataupun rezeki ataupun nikmat ya, yang diberikan oleh Allah, kita harus berbaik sangka. Nah, kemudian secara umum yang dimaksud dengan pengertian husnuzon menurut bahasa dari lafaz bahasa Arab yaitu husnun yang artinya baik dan azonu yang artinya prasangka. Jadi husnuzon itu adalah prasangka baik ya, yang merupakan lawan katanya dari suuzon yang sering kita sebut, yang sering kita ucapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-12, kata Allah, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu akan merasa jijik. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ya, itu kata Allah. Nah, menurut ayat di atas, ayat yang tadi, ayat Al-Quran surat Al-Hujurat tadi, prasangka itu ada beberapa macam, yaitu prasangka baik tadi, yaitu husnuzon, dan juga prasangka buruk. Nah, kita harus menjauhi nih dari prasangka buruk ini ya, yang merupakan lawan dari husnuzon tadi ya. Dan prasangka buruk itu termasuk perilaku yang tercela atau akhlak yang tercela ya. Dan akhlak yang tercela itu akan mendapatkan dosa ya. Jadi husnuzon ini ada beberapa macam, sama seperti amal saleh tadi ya. Husnuzon kita pertama kepada Allah, sikap husnuzon kita kepada Allah. Yang kedua, sikap husnuzon kita kepada diri sendiri. Kemudian husnuzon kita kepada sesama manusia, baik itu kehidupan kita bertetangga, kehidupan kita berteman, kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Kita harus saling husnuzon atau berbaik sangka ya. Nah, untuk husnuzon kita kepada Allah itu, yang pertama, jika orang husnuzon kepada Allah, dia akan senantiasa untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah. Seperti di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya, itu kata Allah ya. Boleh jadi nih apa yang kita benci itu merupakan sesuatu yang terbaik bagi kita ya. Dan boleh jadi apa yang kita suka itu menurut Allah adalah sesuatu yang amat buruk bagi kita. Jadi kita jangan berprasangka buruk dulu terhadap Allah apabila Allah belum mengabulkan permintaan kita ya. Boleh jadi Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita ya, dibalik apa yang kita inginkan. Lalu sikap husnuzon kita kepada Allah itu dalam bentuk kita mampu bersabar terhadap segala apapun ujian yang diberikan oleh Allah ya. Sabar menurut bahasa adalah tahan menghadapi cobaan, tidak marah, tidak putus asa, tidak patah hati, tabah, tenang dan tidak tergesa-gesa serta tidak terbawa hawa nafsu ya. Sabar itu bukan berarti kita tidak berdaya ya, kita tidak punya usaha. Sabar itu adalah kemampuan kita untuk mengendalikan diri kita ini melakukan sesuatu yang nantinya akan berdampak buruk ke depannya ya. Jadi kita harus sabar menghadapi segala cobaan yang Allah berikan. Jadi kita harus bersyukur dan juga mampu bersabar adalah sikap kita husnuzon kepada Allah ya. Lalu kemudian sikap husnuzon kita kepada diri sendiri, selain kepada Allah kita juga harus berhusnuzon kepada diri sendiri ya. Salah satu contohnya sikapnya yaitu kita percaya diri terhadap kemampuan yang kita miliki. Percaya diri ini termasuk sikap dan juga perilaku yang terpuji yang harus kita miliki dan juga kita tanamkan di dalam pribadi anak-anak sekalian ya. Tentunya percaya diri ini dalam menjalankan segala sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah. Itu ya. Kemudian selain percaya diri, kita juga harus gigih. Orang yang berbaik sangka kepada Allah terhadap dirinya sendiri, dia akan berperilaku gigih, ia akan yakin bahwa dengan perilaku gigihnya apa yang dia inginkan itu akan tercapai. Kemudian sikap kita husnuzon kepada
sesama manusia, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan bertetangga, di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Kita harus berhusnuzon. Untuk di dalam kehidupan berkeluarga nih, misalkan tujuan kita untuk berkeluarga itu kan mengharap ridho Allah. Dalam artian keluarga ini bukan hanya orang tua dan juga ibu bapak kita saja ya, tetapi seluruh anggota keluarga yang ada di dalam keluarga itu, baik itu kakak, baik itu ayu ataupun adik kita ya. Kita harus berhusnuzon. Kita ingin bahagia serta hidup sejahtera kan di dalam suatu keluarga itu. Jadi kita harus berhusnuzon kepada seluruh anggota keluarga kita. Kita harus berbuat baik, kita harus berprasangka baik ya. Kita juga harus menjalankan kewajiban kita masing-masing dengan baik serta melakukan amal soleh ya, saling tolong menolong. Itu adalah sikap kita berhusnuzon di dalam kehidupan keluarga kita. Selain di dalam kehidupan keluarga, kita juga harus berhusnuzon nih di dalam kehidupan bertetangga, seperti kita saling menghormati antar tetangga ya, baik itu tetangga samping rumah atau tetangga kita yang jauh. Kita harus saling senantiasa menghormati ya, baik itu menghormati dalam bentuk ucapan ataupun lisan atau dengan perilaku kita ya. Itu merupakan tanda-tanda orang yang beriman. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tetangganya. Jadi jika kita sudah merasa beriman pada Allah dan juga hari akhir, kita harus melakukan memuliakan tetangga kita ya dengan baik, dengan cara menghormatinya. Selain dengan cara menghormatinya, kita juga harus berbuat baik kepada tetangga kita. Perintah untuk berbuat baik ini sudah Allah tuliskan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-36 ya. Kata Allah, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapakmu, karib keluargamu, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat ataupun tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabi, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan juga membanggakan diri. Kemudian di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara kan, kita hidup berbangsa dan bernegara ini tujuannya untuk apa coba? Untuk hidup sejahtera. Betul. Untuk apa lagi? Ada yang tahu? Untuk hidup makmur. Iya betul. Itu adalah tujuan kita untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan juga bernegara. Agar tujuan tersebut terimplementasikan atau tercapai, tentunya kita harus berhusnuzon sesama masyarakat kita, sesama warga negara kita ya. Kita harus bersikap baik dan juga melakukan perilaku yang terpuji dan juga bermanfaat. Sesama mereka juga tidak boleh, sesama masyarakat juga tidak boleh untuk saling berprasangka buruk. Jadi prasangka buruk ini harus kita belakangkan, kita harus mengedepankan prasangka yang baik. Jadi itulah materi yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini ya, pada pertemuan yang pertama untuk semester yang kedua. Anak-anak, jika masih ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan ya. Ayo, siapa yang mau menyimpulkan? Ada? Untuk pembelajaran kali ini? Jika tidak ada, atau tidak ada yang berani, maka Ibu akan menyimpulkan. Jadi, segala sesuatu yang kita lakukan, baik itu kecil ataupun besar, yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan juga orang lain, yang tentunya harus sesuai dengan akal rasional kita atau akal pikiran kita sebagai manusia, dan juga harus sesuai dengan pedoman kita, Al-Quran dan As-Sunnah. Maka itu kita katakan sebagai amal soleh atau amal kebajikan ya. Nah, amal soleh ini juga memiliki lawan kata, yaitu amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat atau perbuatan yang mendatangkan mudarat seperti mencuri, berbuat jahil atau berbohong ya. Itu merupakan amal tercela atau amal sayyi'ah, dan kita harus menjauhinya ya. Kita jangan melakukannya. Nah, pada saat kita ingin melakukan amal baik, kita harus mengetahui nih syarat-syarat apa saja yang sah jika kita melakukan amal soleh. Yang pertama, kita harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu. Kita harus mengetahui apakah yang akan kita lakukan tersebut sudah sesuai dengan anjuran agama kita, agama Islam ya. Kemudian kita harus berniat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena yang lain, bukan karena ingin mendapatkan pujian ataupun penghormatan dari orang di sekitar ya. Dan kemudian kita melakukan sesuai dengan tuntunan pedoman kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itulah syarat-syarat sebelum kita melakukan amal soleh. Ini perlu kita ketahui sebelum kita menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya nak. Jadi kita harus mengetahui syarat-syaratnya terlebih dahulu.
Sedangkan untuk berbaik sangka itu kan merupakan perbuatan yang harus kita tanamkan di dalam pribadi kita, pribadi anak-anak sekalian ya. Baik itu kita memandang segala sesuatu dari sisi ataupun segi positifnya ya. Itu kita sebut dengan berbaik sangka atau biasanya kita sebut dengan husnuzon. Dan husnuzon ini mempunyai lawan katanya yaitu suuzon atau berburuk sangka yang sering kita ucapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Husnuzon ini adalah sikap berbaik sangka kita, baik itu berbaik sangka kepada Allah, berbaik sangka kepada diri sendiri, berbaik sangka kepada tetangga, kepada masyarakat, berbangsa dan juga bernegara ya. Itulah materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Apakah anak-anak semua masih ada yang ingin bertanya? Sebelum Ibu tutup, ayo siapa yang ingin bertanya dipersilakan. Jangan malu bertanya ya. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, mengingat waktu juga mau habis, Ibu cukupkan sampai di sini ya pembelajarannya. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ya. Kemudian kita minggu depan akan membahas tentang materi sholat sunnah berjamaah dan juga munfarid ya. Jadi sholat sunnah itu merupakan ibadah yang dianjurkan oleh agama kita, agama Islam. Fungsinya untuk apa? Fungsinya sebagai pelengkap di ibadah wajib kita. Jika kita melakukan kekurangan, kita bisa melengkapinya dengan sholat sunnah kita tadi ya. Nah, sholat berjamaah ini adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Minimal dilakukan dengan 2 orang. Salah satunya menjadi imam dan satunya lagi menjadi makmum. Jadi singkatnya, kita sholat berjamaah itu adanya seorang imam yang memimpin sholat ya, kalau sholat berjamaah. Sedangkan lawan kata dari berjamaah ini adalah munfarid, yaitu sholat yang dilakukan sendiri-sendiri ya, tanpa adanya imam. Contohnya apa? Sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Apa? Siapa yang tahu? Sholat sunnah berjamaah ini contohnya seperti sholat dua hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan juga sholat Idul Adha. Seperti lagi sholat tahajud, sholat ya tarawih yang dilakukan di bulan Ramadan saja ya. Kemudian sholat duha dan juga sholat witir. Itu adalah beberapa contoh dari sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah ya. Sedangkan contoh untuk sholat sunnah munfarid ini, sholat sunnah yang dilakukan sendiri-sendiri. Contohnya seperti sholat rawatib, iya sholat rawatib. Kemudian sholat istiqoroh, iya sholat tahiyat masjid. Ya, itu adalah beberapa contoh sholat sunnah yang dilakukan secara munfarid atau sendiri-sendiri. Nah, itu adalah materi yang akan kita bahas untuk pertemuan yang akan datang ya. Ibu jelaskan sedikit saja ya, supaya kalian ada bekal apabila pembelajaran minggu depan dimulai. Kalian sudah tahu dasar-dasarnya ya. Dan Ibu cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian dapat memahaminya, kalian dapat mengerti serta mengaplikasikannya di dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Kemudian Ibu minta maaf terhadap kesalahan dalam tutur kata Ibu, dalam tingkah laku Ibu ya. Kepada Allah Ibu minta ampun. Jika kalian mau bertanya tidak sempat di kelas, silakan kalian temui Ibu di kantor ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.